nukilan peringatan Isra Mi'raj, alumni Angkatan 75 SMA 1 Makassar. Indah. Dan salat itu nikmat, Pak. Nikmat bagi yang menghayatinya. Tapi jangan salat untuk mendapatkan nikmat. Salat kena perintah. Insya Allah nikmat itu adalah bonus. Di Al-Azhar, bagus ujiannya satu orang pegawai. Saya kasih tidak lulus, karena dia tidak paham doa dan salat. Buat perjanjian, Anda lulus bersyarat. Dia buat 3 bulan. Belum cukup 3 bulan datang menghadap. Saya tes, dia paham doanya. Saya bilang, bagaimana salatnya? Dia bilang, Pak, sekarang saya nikmati salat. Kalau dulu itu, salat. Begitu dia paham maknanya. Kalau kita salat, Allah tidak akan menjawab kita, bukan sifatnya. Tapi dingin perasaan enak, itu jawaban Allah. Bukan lagi bertepuk sebelah tangan. Jadi salat itu nikmat. Tapi lakukanlah sebagai perintah dan insya Allah akan nikmat. Nikmat itu salat. Kita tenang. Nah, kemudian, jadi saya tidak usah ulangi doanya karena kita sudah tahu semua. Yang penting ikutin. Bahasa kalbi, ikutin. Jangan hanya tubuh yang salat, tapi kalbi kita ikut dipahami. Nah sekarang kita sampai kepada salam. Yang wajib itu kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Guru kami di Masjid Jamil Tauhid pernah mengatakan bahwa yang wajib itu kanan, yang kiri itu sunnah. Saya sampaikan bahwa saya orang televisi, kami belajar tentang audio, apalagi Pak Bambang ini memang televisi audio. Kami belajar bahwa begitu keluar suara, maka akan timbul resonansi, gelombang udara. Tidak terputus itu, terus, tapi makin lemah. Sampai ke kiri kita karena bumi bundar. Jadi sampai makanya itu salam yang wajib, kanan, yang kiri sunnah, memperkuat lagi. Sampai. Itulah vibrasi. Makanya bagus kalau kita saat pertama dekat-dekat seorang kiai, seorang imam. Resonansinya kuat. Kalau kita di ujung di sana, sudah lemah. Jadi sampai di Amerika itu, saya bilang buktinya HP. APK hanya memperkuat. Ada sinyal, berarti gelombangnya terus. Itu namanya gelombang suara. Ini luar biasanya Rasul Muhammad SAW. Apa yang dibawakan dia sangat ilmiah. Masya Allah. Ya. Jadi itulah salam wajib. Jadi kalau kita salam, ikutkan kalbu kita. Assalamualaikum. Niatkan, bergetaran di sini. Saudaraku yang di sebelah kanan. Assalamualaikum. Itulah silaturahmi Pak ya. Kasih sayang. Baru-baru ini di Amerika ada penelitian dari salah satu universitas terkemuka. Pertamanya, dia bilang yang membuat umur panjang adalah nutrisi. Itu nomor 1. Peringkat ke bawah. Setelah penelitian dari sekian banyak yang rata-rata umur panjang, bahkan ratusan mungkin ribuan yang diwawancarai, disimpulkan yang nomor 1 itu rupanya bukan nutrisi yang membuat umur panjang, tapi socialization alias silaturahmi. Jadi rata-rata berusia panjang itu bagus silaturahminya. Masya Allah. Dari dulu kita punya nenek moyang sudah bilang silaturahmi umur panjang, tapi kita tidak pernah buktikan. Orang Amerika, dasar orang Amerika buktikan itu. Jadi naik itu socialization yang paling pertama. Jadi pelihara kita punya silaturahmi. Insya Allah usia kita panjang. Dan itulah kasih sayang. Sekarang ini media sosial luar biasa ributnya. Ada yang berdasarkan cinta, ada yang berdasarkan benci. Ada yang sekedar ingin mendapatkan viewers, penonton yang banyak. Yang penting provokasi banyak. Tapi ada yang murni cinta, love. Jadi sekarang terjadi pertarungan antara cinta dan benci. Dengan cinta itulah keselamatan. Dengan cinta itulah akan menang. Pemimpin-pemimpin dunia begitu juga sekarang. Ada yang menduduki negara lain tanpa melihat peraturan karena berdasarkan kebencian. Tapi ada juga yang karena cinta. Jadi love make you happy. Cinta membuat kita bahagia. Jadi cinta sama kita. Kadang-kadang muncul arogan, itu wajar dalam satu organisasi. Tapi tolong kita redam itu. Cocok yang dibilang Pak Prof tadi.
Makin tua kita kadang-kadang makin emosi. Karena kita selalu mengingat, selalu kita mau yang sempurna. Ya, jadi anak-anak kita kadang-kadang lama kita mau. Itu suatu kewajaran. Tapi itu mudah-mudahan dengan cinta kita bisa redam, dan kita cinta kepada Allah, kepada cinta kepada saudara-saudara kita. Jadi salam itu tadi ada kisah nyata ini. Saya ada orang yang selalu duduk di depan rumahnya, dan saya alhamdulillah saya terbiasa untuk salat di masjid. Bagi laki-laki sebenarnya bagusnya selalu salat di masjid. Banyak manfaatnya dari dunia saja, belum akhirat. Sosialisasi, persahabatan, kita bisa membantu teman kalau ada kekurangan. Bahkan dari situ kita bisa mendapat peluang. Jadi bagus sekali. Jadi saya lewat di rumahnya itu, saya selalu salam. Assalamualaikum. Dia balas juga. Saya selalu lakukan begitu. Alhamdulillah, lama-lama dia ikut ke masjid juga. Ya, jadi salam. Dia sampaikan salam. Tidak dibalas, tetap salam. Kita tetap sampai. Assalamualaikum. Tapi dari sini. Ada yang sebentar untuk salam. Bukan untuk kita, tapi untuk tuan rumah. Belum ada jawaban. Kita jawab. Waalaikumsalam. Itulah cinta. Cinta. Itulah cinta. Dan Rasulullah membawa itu cinta. Rasulullah menyebarkan agama dengan cinta. Dan sekarang luar biasa. Ya. Sudah setengah jam. Sekarang ini di mana-mana Pak. Di Kanada, di Jepang, di Cina, di semua negara Pak. The fastest growth region in the civilization is Islam. Diakui oleh media. Semua media mengakui bahwa agama paling cepat perkembangannya adalah Islam. Kenapa? Karena dulu mereka belajar di orientalis yang sengaja menjelekkan Islam. Sekarang dengan media sosial langsung dari sumber aslinya. Itulah satu kemanfaatan media sosial. Di samping banyak kebohongan, tapi juga dia menampakkan satu kebenaran. Ketika turun surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika datang kemenangan dan kamu melihat orang berbondong-bondong masuk agama Islam, maka beristighfarlah. Sucikanlah Tuhanmu. Sungguhnya dia Maha Pemaaf. Kalau dari segi bahasa, saya kebetulan ya sementara belajar bahasa Arab, dan kebetulan saya sudah jadi dosen bahasa Inggris. Saya tahu antara past tense dan present. Ijazah Rasulullah itu past tense atau fi'il madhi. Waratan nasa yadkhuluna dakhala itu present continuous tense. Fi'il mudhari. Jadi Islam akan berkembang dari dulu sampai sekarang dan terusnya. Dia pakai fi'il mudhari. Present perfect continuous tense dan terbukti. Dan suatu saat Islam akan menjadi number one religion in the world. Nomor satu di dunia. Nah, ketika ini ayat turun, surah ini turun, Abu Bakar dan beberapa sahabat menangis. Kenapa mereka menangis? Sinyal bahwa risalah Rasulullah sudah sampai. Tidak lama lagi dia akan berpisah dengan kita. Menangis. Tapi yang lain-lain tidak. Itulah surat terakhir yang komplit turun. Kalau ayatnya itu ayat jatuhnya Haji Wadah. Tapi surat yang lengkap terakhir adalah ijazah. Itu isyarat. Jadi rupanya Rasulullah hidup itu untuk suatu misi. Begitu selesai misinya, dia kembali. Dilanjutkan oleh para sahabat. Dilanjutkan oleh para khalifah. Sekarang di antara kita banyak pelanjut-pelanjut dalam misi-misi yang berbeda. Kebaikan Pak Prof. Alabidin dengan membina seperti adalah mewariskan pendidikan, mewariskan kebaikan, mewariskan cinta kepada anak kita, generasi-generasi mendatang. Mudah-mudahan kita tetap beristiqamah dan salat kita semakin berkualitas. Insya Allah cukup sekian. Wabarakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.